emang hidup cuma begini doang nih, cari uang, punya mobil, punya rumah, is that all gitu kan? Apakah mungkin itu menjadi perhitungan tadi menjadi salah satu hal yang juga paling tidak mengurangi fear tadi gitu? Definitely. Jadi kita punya buffer kan ya, kita punya tabungan. Satu lagi adalah gini, saya memang dari masuk kuliah pun saya sudah tahu one day gue pengen kalau nggak jadi director atau CEO, saya pengen jadi entrepreneur yang run a consulting business. Jadi dari kuliah pun sudah suka baca buku, kalau ada hal-hal yang bagus saya simpan. Makanya kalau ke rumah itu ya zaman kita dulu kan buku ya, bukan digital books gitu kan. Itu banyak bukunya gitu. Dan memang suka baca gitu. Nah, di samping itu saya ngelihatnya gini. Waktu umur 47 itu saya pikir kalau consulting bisnis kan kita ketemu teman-teman kita yang udah CEO, yang sudah running own business. What can I do for you kan? Waktu itu saya pikir kalau saya mulainya waktu saya pensiun 55, 57, teman-teman kita juga udah pensiun. Iya kan? Pensiunnya bareng. So what can we do? Dia udah pensiun kan? Nah, so itu juga saya this is an opportunity. Kedua, saya tahu membangun bisnis itu you need to work harder. Jadi 47 pasti saya punya energy level itu jauh lebih besar daripada waktu saya udah 55 gitu ya. Walaupun ternyata sekarang nanti Maret 54 I'm still very energetic gitu ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kita dulu sebelum entrepreneur anak buah 500 orang Ali. 500 orang. Ibarat kata tinggal ngarahin aja lah ya kan, anak buah yang eksekusi. Tapi mungkin karena the whole of my career itu saya selalu kerja di perusahaan yang fokus on execution, excellent. Saya juga pernah kerja di holding yang planning, strategi, jadi cukup well rounded, ya kan? Even waktu sampai level director tuh beberapa kali saya kerja sama owner yang sangat demanding. Dia mau kita tahu details, hands on, bukan hanya duduk-duduk dari kantor kita. Nah, semua itu membuat waktu saya jadi entrepreneur, dari tadinya punya sekretaris, itu ternyata saya bisa ngerjain semuanya sendiri as a startup gitu ya. I made my own website, padahal itu belajar. Dalam 2 minggu websitenya jadi. Padahal saya nggak pernah bikin website loh. Ya, design my own company logo, ngerenov kantor gua yang pertama. Oke, so ternyata kalau kita kerja sama owner yang demanding, yang detail, kita juga belajar hands on. Sehingga waktu saya running bisnis, saya baru waktu kita bisnis masih startup kan, kalau semuanya kita suruh orang yang kerja kan expense-nya udah, ya kan? Kalau semua suruh orang ngerjain versus misalnya tadi saya cerita kan, saya bisa bikin video editing sendiri, ya kan? Canva, itu belajar sendiri. Jadi artinya when the business dimana kamu perlu efficiency, I know how to do it. Ya kan? Tapi mungkin when business is growing, that's the time yang kita hiring orang, ya kan? Nah, so sampai ini hari tuh makanya saya believe bahwa continuous learning ya, lifelong learning itu sangat penting. Especially di business consulting, kita kan harus belajarnya lebih cepat dari klien kita kan? True. So kedua kita harus ahead of them kan, ahead of time gitu kan. Nah, jadi agility gitu ya, itu sangat penting. Ini mungkin one last question yang terkait sama entrepreneurial ya.
ada gini, apa yang dari pengalaman Pak David sebelum menjadi seorang entrepreneur dan sekarang menjalani sebagai seorang entrepreneur, yang paling berbeda apa aja? Yang paling berbeda apa, dan mungkin untuk mereka yang juga sedang berpikir nih gitu, what kind of suggestions gitu? Iya. Ini jokes tapi seriously. Kalau terakhir jadi director, setiap bulan gaji 3 digit pasti masuk di rekening. Jadi nggak usah di worry, gajinya pasti masuk on time gitu kan. Kalau entrepreneur, kita belum tentu setiap bulan gajian kan? Jadi harus dipikir dulu, nih expense sekian bulan ke depan, bayarin gaji karyawan, tapi invoice belum tentu setiap bulan masuk, ya kan? Nah, jadi doanya lebih kusuk waktu jadi entrepreneur. Betul nggak? Kalau karyawan tuh nggak usah doa juga gaji pasti masuk setiap akhir bulan. Nah, so saya lebih justru merasa nggak rendah hati dan mengandalkan yang di atas. Jadi orang selalu bilang rezeki mah ada aja gitu ya. Jadi betul-betul merasa bukan karena kita hebat gitu ya, tapi juga ada faktor di mana ada intervensi dari atas, itu satu. Kedua, saya merasa I need people. Kalau perusahaan besar kan attract talent to come and work for you. When you are a startup misalnya ya, orang belum kenal ya kan, orang juga apalagi ini zaman startup lagi banyak PHK, mungkin orang malah bilang let's stay away from startup gitu kan. So saya baru it's quite difficult to find talent who are willing to work for you, ya kan. Saya kan terbiasa kerja di perusahaan-perusahaan besar kan, multinational, yang dimana is granted people wants to work for you gitu kan. Sekarang when you own your own business, apalagi belum gede ya kan, it's how you treat people. Bahkan harus treat people much better than the multinational treat their people, that they will stay ya kan, you show appreciation to them gitu loh. Itu saya lebih empati gitu loh. Kalau perusahaan besar dia yang zaman dulu mikir kamu nggak mau, ya ada orang lain yang mau. Apalagi saya lihatnya gini, banyak businessman di Indonesia ini ngerasa bahwa Indonesia ini bonus demografi, artinya banyak suplai tenaga kerja, ya kan? Sehingga kadang-kadang saya lihat beberapa pengusaha itu, lu nggak mau, ada orang lain yang mau kerja gitu. Nah, ini perspektif saya sekian tahun di Melbourne, ya. Australia itu negara yang pertumbuhan ekonominya itu mengandalkan talent, dan talent di dalam Australia itu tidak cukup. Bahkan ekonomi Australia itu akan terhambat growth-nya kalau dia kurang talent dari white collar sampai blue collar. Nah, so strateginya adalah attract talent dari luar gitu. Nah, karena itu mereka tahu cari orang susah, kecenderungannya they treat their employee nicely. Karena takut cabut gitu. Cabut. Kalau Indonesia bonus demografi, lu nggak mau orang lain banyak yang mau. Nah, so saya bisa ngelihat, so talent managementnya beda strateginya, beda approach-nya gitu loh. Dan juga meskipun bonus demografi, betul kalau saya bilang begini, meskipun bonus demografi supply-nya tadi banyak, tapi supply-nya dengan kualitas seperti apa juga kan begitu? Iya. Well, of course, certain mungkin top level yang langka, of course company ini mereka sudah apresiasinya lebih tinggi, ya kan, mulai dari employer brandingnya, attraction-nya, development-nya, retention-nya, of course, gitu. Tapi kalau kita bicara in general, misalnya yang blue collar atau yang entry level, saya lihat karena supply banyak, kadang-kadang they take it for granted. Ya. Tapi
yes, you're right, digital skill yang langka untuk management training, mereka lebih tinggi sophistication-nya dan appreciation-nya gitu. Dan di samping skill, Pak David, dari pengalaman sekian puluh tahun juga di HR gitu ya, between skills and attitude, seberapa sering ini menjadi dilema dalam merekrut seseorang? Ini saya agak belok sedikit pertanyaan saya. So it's about whether we're hiring for skill or hiring for attitude atau karakter. Atau ketika ya tentunya, sorry saya potong, tentunya idealnya kan dua-duanya dong. Dua-duanya. Of course. Nah, tapi terkadang kan orang suka ada dalam posisi yang kayak agak memilih seakan-akan itu, merasa dia harus memilih di antara kedua itu. Saya pilih attitude atau karakter daripada skill, ya kan? Kenapa? Ini kebetulan I have been working for various conglomerates ya. Orang pinter tapi lack of karakter, lack of integrity, itu owner banyak yang takut. Malah mereka nggak berani percayain ke orang pinter yang nggak bisa dipercaya, malah bisa nyolong kan, gitu kan. Pinternya pinter nyolong juga. White collar crime ya kan. White collar crime itu biasanya orangnya pinter-pinter malah kan. Tapi mungkin integritinya nggak ada gitu. Nah, so biasanya kalau kita bicara kerja di perusahaan besar kan nggak langsung masuk langsung dipercaya, dikasih posisi yang sensitif, yang strategik. Jadi justru dikasih assignment yang mungkin the first 6 to 12 months itu diuji dulu. Ini orangnya bisa dipercaya nggak gitu. But once kamu udah dipercaya, biasanya konglomerasi itu mereka mau kamu kerja terus sama dia. Karena you have been trusted. Trusted itu kan artinya dia tahu bahwa in good time and bad time you will be there. Ya kan? Bukan in bad time you are the first to run to the door to exit gitu kan. Nah, kedua namanya bisnis kan pasti ada trade secret, ada confidential information. Nah, jadi integrity itu is earning you the ticket untuk bisa dipercaya, moving up the ladders ke posisi inner circle-nya, ya kan? Gitu loh. Satu lagi, skill kan bisa obsolete, betul nggak? Zaman sekarang malah skill itu obsolete-nya makin cepet, ya kan? Jadi bisa aja sekarang dia skillnya hebat, tapi kalau periodenya sudah masuk ke obsolete dan dia orangnya attitude-nya nggak mau belajar terus, akan kehilangan value juga gitu. Ya. Oke. Sekarang pindah lagi nih ke sesuatu yang tadi sebetulnya Pak David sempat sampaikan juga mengenai tadi father figure tadi. Dan saya kan tahu Pak David juga punya semakin kesini concern dan mengenai parenting juga sangat tinggi. Bahkan kalau boleh nggak cerita sedikit, Pak David mengambil bukan PhD apa itu istilahnya, saya lupa itu ministry apa istilahnya, Master of Ministry dan yang dipelajari pun juga erat kaitannya juga ministry, tapi juga topiknya ada kaitannya juga dengan parenting juga. Betul. Jadi boleh cerita sedikit? Kita kan 20-an tahun bekerja sebagai karyawan, kebetulan istri juga profesional dan kita dua-duanya tuh doing very well lah. Dengan konsekuensi dua-duanya juga karirnya bagus, tapi setiap hari pergi kerja pulang malam kan, ya kan, dan kita punya anak. So selalu ada kadang-kadang momen-momen, misalnya tadi saya cerita, besok anak mau perform nih, kamu apa saya yang ke sekolah? Kita harus negotiate, ya kan? Oh, saya ada meeting yang lebih penting, nggak bisa tinggal. Oke, my turn, dan sebaliknya. Sometimes ada 1-2 kali betul-betul dua-duanya nggak bisa hadir.
Nah, itu kan perasaan kita sedih, ya kan? Dan when two of you are working very hard, when you come home, your energy level udah low bad, ya kan? Sometimes you are not as patient, as caring, as positif energi sama anak-anak, ya kan? Udah apalagi Jakarta dengan kemacetannya, atau di kantor habis dimarahin bos gitu kan ya. Jadi ada momen-momen yang kita merasa guilty sama anak, ya kan? Nah, but saya juga tahu banyak sekali my peers, mau itu director, manager, semua kan punya pergumulan itu, because they need the salary, ya kan? Jadi saya mulai empathy. Wah, banyak orang struggle kayak saya. What's the solution? Gitu. Nah, now saya udah entrepreneur kan sekarang. Manfaatnya entrepreneur adalah kita waktunya lebih fleksibel, ya kan? You are your own boss, gitu ya. Your customer is your boss, definitely. Tapi manakala ada hal yang sangat penting, apakah orang tua sakit, atau special moment istri ulang tahun, anak ulang tahun, anak sakit, kita bisa fleksibel untuk switch our schedule untuk give their time. So makanya ada yang bilang your love is your time. Betul nggak? Jadi nggak mungkin kita bilang gua sayang sama kamu tapi nggak rela ngasih waktu, meluangkan waktu, ya kan? gitu. Nah, tapi as long as kita namanya kerja, tidak mudah itu mengallocate waktu. Kadang walaupun dulu saya udah director, yang ngatur jadwal saya sekretaris udah kadang cuma one meeting ke meeting berikutnya, cuma buru-buru kencing udah masuk lagi ke next meeting kan. Nah, so entrepreneur tuh kita lebih fleksibel ngatur waktu untuk hal-hal yang menurut kita penting. Sekarang udah umur 53 mau 54, kita juga ada kebutuhan psikologis. Emang hidup cuma begini doang nih, cari uang, punya mobil, punya rumah, is that all gitu kan? Ada kebutuhan psikologis. Have I give something back, misalnya to community, to society, atau kalau one day gue meninggal, gue tuh diingat orang, apa sih legasinya gitu. Kita ada, setiap orang kita ada kan kepikiran ke situ. So saya ada era di mana I want to give back. Kebetulan psikolog, makanya dan ngalamin tadi ya, lihat banyak orang fatherless, pengen contribute di situ supaya keluarga itu become stronger. Nah, ini ada istilah fatherlessness. Jadi dunia ini sadar apa nggak sadar is undergoing a global pandemic of fatherlessness. Jadi dunia ini sedang mengalami pandemi global, ketiadaan figur ayah. Kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya daripada kita fokus merehabilitasi orang yang ketagihan narkoba, lebih baik sebenarnya kita invest di strengthen the family kan.